Udah. Oke, jadi overview singkatnya kita tuh hari ini bakal belajar boiler, kettle uap, sama soal-soal UTS. Karena materi tahun 22 sama 23 sekarang tuh dibalik, yang materi UAS jadi materi UTS jadi materi UAS. Sebenarnya materi UAS kita tuh lebih dikit banget dibanding sama sebelum UAS. Karena kita sekarang cuma belajar turbin uap sama boiler doang. Dan boiler tuh kayak aku lihat dari tren tahun-tahun sebelumnya tuh gak banyak keluar gitu loh. Jadi mungkin bisa lebih fokus ke turbin uap. Jadi di sini ada boiler atau kettle uap. Boiler tuh kayak gimana sih bentuknya? Boiler tuh kayak gini guys bentuknya. Jadi kayak tabung-tabung cangkang gitu. Terus di atasnya ada banyak-banyak pipa. Terus gunanya boiler itu buat apa? Gunanya buat manasin air sampai mendidih. Habis itu sampai berubah fase jadi uap bertekanan tinggi. Jadi dia dari cairan sampai saturated liquid, terus dididihin lagi sampai saturated vapor, habis itu dipanasin lagi sampai superheated. Jadi gunanya boiler tuh cuma buat ngasilin uap. Nah, nanti setelah itu uap yang dihasilin ya bakal masuk ke turbin buat muter generator. Terus kalau boiler itu dibuka, tuh isinya bakal kayak gini. Jadi kayak ini ada cangkang besar kan, cangkang. Habis itu di dalamnya bakal ada banyak tub gitu. Sini ada gas pemanasnya. Jadi nanti di sini bakal ada bahan bakar yang dibakar. Nanti bakal ngasilin gas panas. Nah, gas panas ini nanti bakal manasin tub. Habis itu tubnya bakal mendidihkan air yang ada di sekitarnya. Jadi nanti airnya bakal menguap. Terus nanti kayak ada penampungnya gitu, penampung uapnya. Secara umum, boiler tuh ada dua jenis. Ada fire tube boiler sama water tube boiler. Nah, kita lihat dulu kalau yang fire tube boiler ini tuh bedanya apa? Sebenarnya bedanya ada di lokasi dari gas panas sama airnya. Kalau di fire tube boiler itu tuh gas panasnya itu ada di dalam pipa, sedangkan air yang dipanasin tuh ada di luar. Jadi, hmm, jadi ini tuh isinya kelihatan tuh isinya gas panas. Sorry, sorry, susah banget.
Nah, jadi yang di dalam tub atau dalam pipa tuh gas panasnya ngalir nih di sini. Di situ nanti di sekitarnya tuh ada air. Ada air. Nah, airnya ini nanti karena dilewati sama pipa-pipa yang berisi gas panas, nanti dia bakal mendidih nih. Nah, nanti uap super panas yang keluar tuh bakal keluar lewat sini. Terus bakal ditampung. Di fire to boiler ini perpindahan panasnya tuh dari gas panas yang mengalir di pipa-pipa nanti bakal menuju ke air di sekitarnya ini. Nah, air di sekitarnya bakal berubah fase jadi uap super panas. Habis itu karakteristik uap yang dihasilkan itu tuh kapasitasnya rendah sama tekanan steamnya tuh rendah. Cirinya. Nah, terus kalau yang di sebelah kanan ini ada water tube boiler. Water tube boiler ini tuh bisa dilihat yang di dalam pipa tuh bukan gas panas lagi, tapi airnya yang di dalam pipa. Air, susah banget serius. Nah, terus ini tuh gas panasnya. Nah, jadi nanti ini kan ada ruang bakarnya nih, ruang bakar bahan bakar. Ini nanti bakal ngasilin gas panas. Nah, gas panas ini bakal manasin air-air yang ada di dalam pipa-pipa ini nih. Air ini lama-lama kan bakal berubah fase jadi uap sampai jadi superheated steam. Jadi nanti uap-uapnya bakal keluar terus ditampung di sini. Sebenarnya sama intinya buat manasin air, cuma bedanya yang di dalam tub atau pipa itu tuh gas panasnya atau airnya. Kalau boiler yang tubnya berisi air ini, yang water tube boiler, itu tuh bisa beroperasi pada tekanan yang sangat tinggi, lebih dari 100 bar. Jadi di sini tuh operasinya pada tekanan tinggi. Terus selain itu kalau yang fire to boiler tadi kan kapasitas dan tekanan steam yang dihasilkan tuh rendah. Kalau di water to boiler tuh kapasitas dan tekanan steam yang dihasilkan tuh tinggi.
Nah, ini kan tadi eh, pengelompokan boiler berdasarkan isi pipa-pipanya kan. Terus ada juga boiler yang dikelompokin berdasarkan bahan bakar yang dipakai. Karena kan tadi aku udah bilang kalau buat ngasilin gas panas itu perlu yang namanya bahan bakar nih yang dibakar di sini. Jadi jenis boiler berdasarkan bahan bakar tuh ada empat. Ada yang pertama ada gas, terus yang kedua ada LPG, yang ketiga ada listrik, yang keempat ada minyak. Buat gas itu biasanya dipakai gas alam atau propana. Dia tuh kelebihannya tahan lama dan nggak butuh banyak perawatan. Sama dia tuh harganya ekonomis. Karena kayak yang melon hijau itu kayaknya nggak mahal gitu deh, 30 ribuan mungkin. Terus yang kedua tuh ada LPG. LPG, salah ding. Yang 3 ribuan, 30 ribuan itu LPG deh kayaknya. Nah pokoknya yang pertama tuh ada gas. Gas tuh biasanya gas alam atau propana. Dia tuh tadi tahan lama dan nggak butuh banyak perawatan sama harganya ekonomis. Terus yang kedua ada LPG. LPG itu kombinasi dari gas hidrokarbon gitu, biasanya propana sama butana. Cuma dia tuh murah. Lebih mahal ternyata. Dia lebih mahal dibanding gas alam atau minyak. Tapi dia juga ngasilin emisi karbon yang lebih ramah lingkungan. Jadi kalau misal gas doang, ini tuh tahan lama sama nggak butuh banyak perawatan. Terus harganya murah. Terus kalau LPG, dia tuh ngasilin emisi karbon yang lebih ramah lingkungan dibanding minyak sama mahal. Terus kalau listrik, dia tuh butuh biaya yang sangat mahal karena kan butuh sumber energinya listrik, sedangkan listrik tuh mahal banget. Jadi dia tuh mahal, tapi dia lebih efisien karena panasnya kan merata ya kalau misal pakai listrik tuh. Panasnya merata, terus juga biaya pemasangannya tuh murah, cuma emang biaya listriknya yang mahal. Terus kalau yang bahan bakarnya minyak, dia tuh butuh biayanya yang lebih mahal. Terus juga dia butuh ruang penyimpanan buat stok minyak. Jadi butuh space khusus. Nah, di antara keempat ini, sebenarnya yang paling murah tuh yang gas ini ya. Kayak paling ekonomis, terus tahan lama juga, nggak butuh banyak perawatan. Kalau yang lain tuh cenderung mahal. Tapi penggunaan bahan bakar dari boiler ini tuh kayak disesuaikan sama emang penggunaannya gitu loh. Jadi nggak ada mana yang paling bagus, mana yang paling jelek. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan masing-masing. Terus selanjutnya ada heat losses di boiler. Jadi bahan bakar yang dibakar tadi tuh nggak bakal 100% bisa berubah buat manasin uap. Bakal ada panas yang hilang, entah panas hilang karena dry full gas nggak sih ini harusnya. Habis itu juga karena kelembapan di bahan bakarnya, kelembapan udara, atau ada residu yang nggak bisa kebakar, atau juga karena radiasi dan konduksi panas-panas lain yang bisa menyebabkan hilangnya bahan bakar. Jadi intinya di sini tuh pembakaran nggak 100%.
Sebenarnya pembahasan itu introduction buat ke penghitungan efisiensi pembakaran bahan bakar. Cuma karena dilihat-lihat dia nggak pernah keluar di tahun sebelumnya, dan dia tuh rumusnya banyak banget, jadi mungkin di tutor kali ini di skip dulu. Tapi kalau teman-teman tetap mau belajar, itu sebenarnya rumusnya kayak tinggal dipakai aja. Yang lainnya tuh udah diketahui di soal, jadi tinggal masukin aja. Cuma rumusnya emang banyak banget. Tapi nggak pernah keluar sih. Paling nanti keluarnya cuma di yang GCV itu. Nanti bakal diajarin sama Yofi sama Neo. Terus kita lanjut ke pembahasan UTS penggerak mulai yang 3 tahun terakhir. Jadi itu buat teorinya sendiri itu 3 tahun terakhir itu sama. Cuma beda ada di satu anak poin gitu loh. Yang lainnya benar-benar sama, plek ketiplek. Kita lihat dulu kali ya nomor satu. Jadi nomor satu tuh ada 3 soal. Yang pertama, jelaskan 3 contoh peralatan yang termasuk penggerak mula. Jelaskan secara singkat prinsip kerjanya dari masing-masing jenis penggerak mula. Terus yang kedua tuh jelaskan secara singkat keunggulan dan kekurangan sistem pembangkit listrik tenaga uap. Yang ketiga, jelaskan penggunaan turbin gas dan jelaskan pula kelebihan dan kekurangan turbin gas dibanding dengan uap. Itu ada di PPT, guys. Kalau yang ini tuh nggak eksplisit ada di PPT sih, cuma cuma sebenarnya ada, tapi harus disusun juga kata-katanya. Kita lihat dulu yang nomor 1A, dia itu ada sebutin contoh penggerak mula. Contoh penggerak mula mungkin bisa yang kayak udah kita pelajarin aja selama ini. Kita udah belajar turbin gas, turbin uap, habis itu motor bakar bensin, motor bakar diesel. Dah itu aja disebutin udah dapat 4. Tapi ini cuma diminta 3, jadi ya udah disebutin aja. Yang pertama nih di sini uh, kita makanya steam turbin, jadi dijelasin aja kayak prinsip kerjanya itu gimana, kayak boiler manasin air yang berubah fase menjadi uap bertekanan tinggi. Terus nanti bakal dialirin ke turbin. Nah, intinya kalau di penggerak mula tuh dia harus menghasilkan energi mekanik. Jadi setiap kalimat mungkin bisa ditambahin itu. Terus dia tuh nanti generatornya kan dialirkan ke turbin. Turbinnya bakal muter generator. Nah, nanti generator bakal mengubah energi mekanik jadi energi listrik dari aliran uap yang menggerakkan turbin. Terus nanti uap airnya bakal dialirin lagi di kondenser buat diubah jadi cairan lagi. Terus nanti bakal dipompa buat masuk ke dalam boiler lagi. Jadi kita jelasin prinsip kerjanya kayak jelasin siklusnya tuh loh gambarnya. Terus yang kedua ini kita pakainya turbin air. Tapi bisa aja kalian pakai turbin gas karena yang mungkin udah sering kalian dengar juga. Kalau turbin air itu tuh berputar dari aliran air pada sungai. Terus nanti bakal menggerakkan roda gigi atau sudu-sudu gitu yang terhubung dengan generator. Terus nanti generator berputar bakal menghasilkan medan magnet dari induksi elektromagnet yang nanti akan menghasilkan arus listrik. Terus yang ketiga itu ada internal combustion engine. Nah, internal combustion engine itu sebenarnya bisa dibagi lagi jadi motor bakar bensin sama motor bakar diesel. Jadi bisa kalian pecah sebenarnya. Kalau di sini ya cuma jelasin prinsip kerjanya secara umum sih, kayak udaranya masuk ditekan pada tekanan dan suhu tinggi, terus nanti masuk ke ruang bakar untuk menghasilkan gas bertekanan dan suhu sangat tinggi. Habis itu gasnya dikeluarin buat ngerakin turbin. Turbin nanti kan bakal menghasilkan energi mekanik kan karena berputar. Nah, turbin nanti bakal dihubungin sama generator. Jadi energi mekaniknya bakal muter generator buat nanti menghasilkan energi listrik. Sebenarnya tuh nggak beda jauh gitu. Ini ya cuma nanti dihubungin ke turbin, turbinnya muter kan ngasilin energi mekanik. Nah, itu bakal disalurin ke generator. Generator bakal ngubah energi mekaniknya jadi listrik. Cuma alatnya beda-beda, sama mungkin ditambahin kayak di internal combustion itu kan ada ruang bakarnya. Terus nggak ada kondenser gitu-gitu. Kok di steam turbine ada kondenser. Kalau ini tuh bebas sih contoh penggerak mulanya. Terus buat yang nomor 1B itu jelaskan secara singkat keunggulan dan kekurangan sistem pembangkit listrik tenaga uap. Ini ada di PPT turbin uap. Jadi biaya operasi keunggulannya tuh apa aja? Yang pertama ada biaya operasionalnya murah karena bisa menggunakan bahan bakar kualitas rendah.
Tadi kan bisa dilihat ya kalau kita bahan bakarnya tuh cuma pakai LPG bisa, pakai gas alam bisa, nggak perlu yang pakai batu bara gitu. Jadi bahan bakarnya hitungannya murah. Terus dia bisa menyediakan uap untuk proses dalam industri karena kita kan emang ngasilin superheated steam. Nah, superheated steamnya kan banyak, jadi bisa dipakai buat hal lain juga sebenarnya. Habis itu ada kerugiannya. Dia tuh kan ukurannya besar karena boiler boiler tuh gede banget. Jadi investasinya mahal karena ukurannya besar. Terus susah dipindahin dan diinstal. Jadi susah dipindahin dan dipasang. Diinstal itu maksudnya dipasang. Karena ukurannya kan gede banget, jadi nggak fleksibel buat dipindahin. Terus buat starting mesin itu dia butuh waktu. Jadi nggak bisa langsung dinyalain gitu, butuh waktu buat nyalainnya. Sekitar mungkin beberapa detik. Terus yang ketiga itu ada jelaskan penggunaan turbin gas dan jelaskan pula kelebihan dan kekurangan turbin gas dibanding dengan turbin uap. Jadi kan di sini diminta juga penggunaan turbin gas. Ini tuh ada di PPT persis. Jadi dijelasin aja kayak gas turbin tuh biasanya dipakai buat apa? Buat mesin pesawat, penggerak pompa dan kompresor, juga bisa buat penghasil daya listrik. Terus buat keunggulannya, ini dia ukuran dan beratnya kecil. Jadi dia harganya murah. Kalau turbin uap tadi kan ukurannya gede, jadi mahal. Terus dia mudah dipindahkan dan mudah diinstal karena dia tuh kecil, jadi dia gampang dipindahin. Terus startingnya cepet. Kalau yang turbin uap tadi startingnya butuh waktu. Habis itu pengoperasiannya lebih halus, sama dia bisa menyediakan udara terkompresi. Kalau yang turbin uap tadi nggak silin, bisa menyediakan uap, kalau yang turbin gas bisa menyediakan udara terkompresi. Terus buat kerugiannya, dia efisiensinya rendah. Habis itu dia tidak bisa menggunakan bahan bakar padat. Jadi cuma bisanya cair sama gas. Terus buat yang nomor 2, bakal dijelasin sama Neo. Ini udah siap belum? Kedengeran? Oke, oke. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Dua ini pertanyaannya ada 3. Sebutkan komponen utama pada sistem pembangkit listrik tenaga uap. Jelaskan fungsi masing-masing komponen. Yang B, pertimbangan apa yang harus diperhatikan saat menentukan tekanan kondenser pada sistem pembangkit listrik tenaga uap. Yang C, jelaskan 2 contoh upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efisiensi thermal pembangkit listrik tenaga uap. Nah, buat jawabannya, pertama yang A. Nah, ini mungkin cukup simpel. Di PPT bapaknya yang steam power plant ada. Yaitu komponennya sebenarnya ada 4. Aslinya kan, cuman karena ini pembangkit listrik, jadi komponennya nambah 1, generator. Buat ngubah energi mekanik dari turbin jadi energi listrik. Itu doang sih. Sisanya ada pompa, boiler, turbin, sama kondenser. Pompa itu kan fungsinya untuk meningkatkan tekanan air sebelum dia masuk ke boiler. Nah, boiler itu nanti dia akan manasin air, merubah fasenya jadi uap bertekanan. Nah, bahan bakarnya itu tadi pakai batu bara, gas alam, panas bumi, LPG atau yang kayak gitu tadi udah dijelasin sama Nabila dan lain-lain. Nah, untuk turbin nanti menghasilkan energi mekanik untuk memutar generator dengan bantuan aliran superheated steam yang udah dihasilkan sama boiler tadi. Terus habis itu di kondenser. Setelah lewat turbin, uapnya itu akan diembunkan dari uap super panas ke air buat dialirkan kembali ke pompa, terus dipanasin lagi. Jadi itu siklusnya. Mungkin gitu kalau untuk jawaban dari 2A. Nah, lanjut kita ke nomor 2B. Pertimbangan apa yang harus diperhatikan saat menentukan tekanan kondenser pada sistem pembangkit listrik tenaga uap?
Nah, di sini karena ini nggak ada di PPT bapaknya dan juga kayaknya mungkin dari aku belum pernah dijelasin. Jadi kalau jawaban dari aku itu kita lihat dulu cara kerja kondenser. Kondenser itu kan tadi sama Nabila udah dijelasin ada dua tipe, yang water tube sama fire tube. Ini kita asumsiin aja kita pakainya yang water tube supaya gampang bayanginnya. Nah, kalau water tube itu kan dia, ya bapaknya juga udah pernah bilang kalau kondenser itu kan HE, heat exchanger. Nah, kita bayangin di sini shell-nya yang di bagian yang tabungnya itu kan isinya uap. Yang tube itu nanti akan dialirkan air pendingin. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, habis tadi siklusnya dari turbin, itu kan dialirkan ke kondenser. Dan itu mengalami penurunan tekanan. Nah, kalau tekanannya turun, itu kan temperatur jenuhnya turun. Temperatur jenuh kan anggap aja kayak kebalikan dari titik didih. Ya kan, kalau titik didih perubahan dari cair ke uap. Kalau T saturated ini ya anggap aja di konteks ini tuh kayak dari uap ke cairan. Itu kan sama. Nah, kalau tekanannya turun, ya berarti temperatur titik kebalikan titik didihnya kan juga bakalan turun. Dan biasanya tekanan-tekanan di kondenser itu biasanya di bawah tekanan atmosferik. Itu mungkin berdasarkan yang udah ku cari di Google atau semacamnya ya. Jadi pasti nanti akan ngaruh ke tekanan temperatur jenuhnya yang bakalan rendah. Nah, syaratnya itu adalah tekanan jenuhnya di kondenser itu, tekanan jenuh uap, itu harus lebih dari tekanan air pendingin. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, tadi kan udah dijelasin bahwa temperatur jenuh itu artinya adalah tanda berubah fase. Nah, kalau semisal dibalik, temperatur air pendinginnya di atas temperatur saturatednya, nah uapnya nanti nggak bakalan berubah fase. Kan uap harus berubah fase ketika udah melewatin titik jenuhnya. Nah, jadi syaratnya itu adalah temperatur jenuh dari uapnya yang ngalir di kondenser itu harus lebih tinggi daripada temperatur air pendingin yang ngalir di tube HE-nya itu. Mungkin gitu jawaban dari 2B. Nah, kalau yang nomor 2C ini dijelaskan sama Yavi. Oke, jadi di sini diminta contoh upaya peningkatan efisiensi termal ya. Jadi kita mulai dari konsep dasarnya dulu. Konsepnya itu adalah ini, kita harus memperluas WNet, kerja netonya. Gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah pertama peningkatan tekanan pemanasan air dalam generator uap. Contohnya di yang sebelah sini, sebelah kiri. Jadi dia tekanan pemanasannya dari yang tadinya di 2 ke 3, 2 ke 3 benar, 2 ke 3, jadiin 2 aksen ke 3 aksen. Nah, di sini bisa dilihat ada increase in kerja neto. Sementara di sini berkurang di sebelah kanan. Jadi nanti em, gimana caranya biar efisiensi termalnya itu bisa naik? Ya harus cari apa ya, kayak batasnya di mana peningkatan itu lebih tinggi daripada penurunan yang di sebelah sini. Selanjutnya adalah peningkatan temperatur uap panas lanjut atau T3. Nah, ini di Tmax nih maksudnya. Jadi kalau katakanlah ini nggak dinaikin P-nya ya, misalnya masih pakai yang 2 ke 3. Kalau temperatur uap panasnya lanjut, maka dia akan ke sini. Gini. Nah, ya, maka dia akan memperluas di sini, luas WNet. Gitu. Selanjutnya adalah penurunan tekanan dalam kondenser. Nah, kalau yang tadi kan tekanan atasnya yang dinaikin, kalau yang ini tekanan bawahnya diturunin, jadi sama aja memperluas permukaan ya. Permukaan berluas kerja neto maksudnya. Jadi dari yang awalnya 1 ke 4 sini, diturun ke 1 aksen ke 4 aksen. Gitu. Selanjutnya, itu kan tadi metode, tadi kan konsepnya gitu. Metodenya adalah dengan di bawah dua ini. Pertama adalah reheating. Jadi reheating ini apa? Reheating adalah kayak di turbin gas sebenarnya sih. Jadi kita punya dua turbin. Jadi uapnya
dipekerjakan dulu di turbin pertama, terus karena nanti pressure-nya turun, temperaturnya turun, maka dia akan dimasukkan lagi ke boiler untuk dinaikin temperaturnya, dimasukin energi lagi, tapi tekanannya tetap, ya. Terus dimasukin lagi dia, dipekerjakan kembali untuk eh, turbin yang tekanan rendah. Jadi dia kerja 2 kali lah, ya overtime, itu dia ngelembur. Nah ini di sini kita lihat ada penambahan luas di sebelah sini, warna kuning ini, grafik. Itu reheating. Jadi konsepnya adalah kalau mau dibikin kata-kata ya. Nah, kalau mau dibikin kata-kata, jadi eh, steam itu bekerja 2 kali, yaitu pada turbin tekanan tinggi sama turbin tekanan rendah. Nah, reheatingnya terjadi setelah steam berekspansi di turbin tekanan tinggi, kemudian dimasukkan kembali ke turbin tekanan rendah. Gitu. Jadi pemanasan kembalinya itu dilakukan dengan boiler. Kita kan udah punya panas di boiler nih. Jadi kita nggak perlu nambah lagi heat exchanger. Kalau di turbin gas kan kita nambah HE kan. Kalau di sini pakai boiler aja, kita kembaliin ke boiler, ntar panaskan. Lanjut kita ke regenerating. Nah ini biasanya yang dibikin soal sih yang ini. Jadi apa itu regenerating? Jadi uap yang udah berekspansi di turbin ini itu diambil sebagian sebanyak Y untuk ya untuk memanaskan eh, embunan. Jadi kan gini, kerjanya kan gini, dari boiler nih, boiler sini. Boiler, dia kan ke turbin. Sini. Ekspansi lah dia, ya kan? Nah, sebagian dari yang ekspansi itu diambil, bagian dari yang ekspansi itu diambil buat masuk ke ini, FWH, heat water heater. Nah, sementara yang lain tetap berekspansi sampai eh, sampai akhir kan, sampai titik 7 sini, sampai sini, di kanan. Nah, terus mereka diembunkan nih. Wait. Terus mereka diembunkan di kondenser ke titik 1. Kemudian dipompa ke titik 2, dinaikin apa namanya tekanannya nih. Ya, terus masuk ke FWH, open FWH ini. Jadi FWH ini posisinya kira-kira ada di sebelah, nah, berarti di antara di sinilah ya, dia kayak menjembatani ini sama. Nah, fungsinya apa FWH ini? FWH ini fungsinya adalah em, buat apa ya, meregenerasi. Jadi panas yang masih ada di uap Y ini digunakan untuk memanaskan dulu eh, embunan di sini gitu. Jadi nanti pompa yang 2 ini kerjanya nggak akan terlalu besar. Kalau kita lihat di sini, kita lihat di sini. Jadi dia tuh kayak mau apa, mengurangi kerjaan gitu loh, mengurangi kerjaan. Jadi dari yang harusnya pompa ini kerja 1 sampai 4 kan, sampai di sini, ya kan? Nah itu tuh dia dibantu dengan adanya feed water heater tadi di sini. Gitu. Jadi pompanya nggak harus bekerja terlalu keras lah. Nah kenapa? Karena pompa itu kan ya butuh daya lah ya, butuh energi dari luar. Maka kalau kalau dia bisa dikurangi kerjanya dengan energi yang udah ada, yang udah kita masukin sebelumnya, kayak di ini, di uap ini, fraksi uap ini, maka dia berkurang lah kebutuhan energi dari luarnya. Begitu. Jadi apa ya, kalau dibikin kata-kata, jadi kayak sebagian uap yang berekspansi di turbin diambil untuk memanaskan embunan sehingga mengurangi kerja pompa. Tuh. Oke, begitu kira-kira. Ada yang mau tanya nggak? Aman kah? Aman ya? Ya, jadi soal nomor satu, nomor dua ini template tahun ke tahun ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3 yang template juga sebenarnya, cuma ada variasinya dikit-dikit.
Nah, oke, kita akan masuk soal nomor 3 yang akan dibahas oleh Neo. Ya, ini soal UTS Pemul tahun 2122. Nah, ini nomor 3-nya agak sedikit unik karena beda dari soal-soal yang pernah kita kerjain kemarin atau yang dibahas di tutor 1 kemarin. Nah, ini agak panjang. Sebuah sistem pembangkit listrik tenaga uap atau steam power plant ini menggunakan air sebagai fluida kerja, beroperasi berdasarkan siklus Rankine. Ya, uap masuk ke inlet turbin pada tekanan 10 MPa dan 400 derajat Celcius. Setelah berekspansi pada turbin, uap masuk ke kondenser dan mengalami kondensasi sampai menjadi cair semua pada temperatur kondensasi 60 derajat Celcius. Input energi kalor pada boiler berasal dari proses pembakaran batu bara yang punya nilai kalor sekian 28.000 kJ per kilogram dengan asumsi efisiensi pembakaran 85%. Nah, konsumsi batu bara pada sistem itu 80 ton per jam. Nah, ini juga ada siklus aktual. Kalau kemarin kita bahasnya ideal, jadi sekarang di sini ada aktual. Di situ ada efisiensi adiabatis pompanya 86%, efisiensi turbinnya 88%. Nah, kerja yang dihasilkan turbin digunakan untuk memutar generator listrik, di mana efisiensi generator listrik itu 98%. Nah, yang ditanya itu A, gambarkan siklus Rankine dari siklus pada diagram TS, aman. Hitung daya listrik yang dihasilkan sama hitung kebutuhan air yang digunakan untuk pendinginan kondenser jika kenaikan temperatur air pendingin dibatasi 22 derajat Celcius. Nah, oke langsung bahas ke yang A dulu, sama yang diketahui sama soal dulu, Deng. Nah, ini ada siklusnya. Siklusnya aku taruh di sini dulu. Jadi, mirip sama soal-soal yang udah pernah kita kerjain. Dimana dari kondisi kan tadi diketahui pada soal itu dia masuk ke turbin kan itu pada 10 MPa sama 400 derajat Celcius. Terus dari turbin ke kondenser itu dia turun ke 60 derajat Celcius. Nah, kita taruhnya di kondisi 1. Kalau kemarin yang tekanannya turun itu kan kita ditaruh di kondisi 4, tapi karena ini yang diketahui suhu jadi ditaruhnya di akhir kondensasi yaitu di kondisi 1. Nah, sisanya nanti tinggal ngikut-ngikut aja. Di situ ada nilai GCV yang tadi nilai pembakaran batu bara itu 28.000 kJ per kilogram sama efisiensi pembakarannya 85%. Kayak yang tadi udah dijelasin sama Nabila, kalau pasti nggak semua panasnya itu bisa diubah buat manasin air. Nah, terus ada efisiensi P. P itu kan tadi ini pompa. Terus efisiensi T itu turbin 88%. Terus ada efisiensi pembangkitan generatornya 98%. Nah, konsumsi batu baranya itu kita simbolin M dot ya, M dot. Terus itu 80 ton per jam. Kita ubah aja satuannya dulu jadi kilogram per second. Karena nanti bakalan kesusahan juga, makanya kalau dikonversinya di akhir-akhir, jadi kita konversi di awal dulu nggak apa-apa. Nah, yang ditanyakan tadi udah kan, kita bisa lanjut ke yang A. Untuk diagram TS ini aman lah, diagram TS-nya sama siklusnya aman. Aku yakin kalian juga udah bisa buat gambar diagram TS-nya. Jadi ya gini gambarnya. Oke, mungkin bisa di next langsung ke B aja ini karena lumayan banyak. Oke, pertama kondisi 1. Kondisi 1 itu dia kan dari kondenser ke pompa. Dia diketahui suhunya 60 derajat. Nah, kalau dari soal-soal kemarin yang diketahui itu tekanan 1. Nah, tapi kalau di sini ini yang diketahui suhunya. Dan dia masih berada di dalam saturated liquid. Yaitu kita pakai tabel A4 karena yang diketahui cuma temperaturnya doang. Kita bisa cari HF atau H liquidnya itu senilai sekian. Nah, volume liquidnya kita juga dapat 0,001017 meter kubik per kilogram. Dan kita juga perlu nyari tekanan saturatednya. Karena asumsinya kan T saturated sama dengan pressure saturated. Jadi nggak mungkin di otak-atik naik turun. Itu bisa diasumsikan ya kalau temperaturnya segitu ya pressure-nya bakalan segitu. Gitu deh. Nah, pressure ini nanti dipakai buat apa? Buat di kondisi 2. Kita lihat dulu ke kondisi 2. Ini suhunya sama kayak kondisi 1 karena dia cuma pompa doang kan, nggak naikin suhu. Jadi kita bisa cari ini buat cari kerja dari pompanya. Ya rumusnya sama.
V1 P2 dikurangi P1. Nah, V1-nya dapat, yaitu V liquid. P2-nya dia ada di soal, ini aku nggak masukin ya, P-nya. Ada itu 10 megapascal yang dikonversikan jadi 10.000 kilopascal. Nah, untuk P1-nya itu kita pakai tekanan saturated 1 yang 19,947. Jadi meter kubik kilopascal per kilogram, tinggal dihitung aja, dapat kerja yang dibutuhkan oleh pompa buat menaikkan tekanan itu sekitar 10 kilojoule. Tuh. Nah, kita bisa nyari nilai H2-nya. Yaitu tinggal dimasukin kerja yang dibutuhkan oleh pompa sama dengan H2 dikurangi H1. H1-nya kita udah dapat yang 251,18 di atas. Tinggal dikurangin aja dapat nilai H2-nya. Nah, di sini aku nulisnya pakai WPS ya, teman-teman. WPS itu artinya siklus ideal. Jadi nanti kita bakalan cari juga siklus aktualnya berapa. Mungkin gitu. Bisa next. Nah, karena ini siklus aktual, maka harus ada efisiensinya. Efisiensi kalau di pompa itu efisiensi di pompa itu sama dengan kerjanya ideal dibagi dengan kerja yang aktual. Nah, kalau rumusnya diolah lagi itu kan berarti kita anggap aja WPA-nya itu bisa digeser ke kiri. Jadi WPS sama dengan efisiensi dari pompa dikali aktual. Nah, kenapa yang S di atas bukan A-nya yang di atas? Karena ini kerja yang dibutuhkan. Kalau siklus aktual itu kerja yang dibutuhkan buat memanaskan atau buat memompa ya, ini konteksnya, itu bakalan lebih banyak. Bisa dilihat di situ rumusnya, efisiensi pompanya itu kan 0,86. WPS-nya tadi kita udah dapat dikurangi H2 dikurangi H1 tadi. Dapat nilai kerja pompa aktualnya sekitar 11. Nah, bisa kalian lihat di situ kerja yang dibutuhkan buat naikin tekanannya itu lebih besar. Terus bisa kita hitung nilai H2A-nya. Kalau kemarin nggak dihitung H2A-nya atau kita nggak nyari H2-nya karena mungkin memang nggak dipakai di perhitungan. Tapi di sini kita butuh H2A buat perhitungan, tapi nanti. Nah, rumus kerja pompa aktual kan sama, tapi H2-nya pakai H2 aktual, tinggal dimasukin angkanya aja, dapat nilai H2A-nya sekitar 262 kJ per kilogram. Nah, di sini kita lanjut ke kondisi 3. Kondisi 3 udah dipanasin, jadi superheated steam. Di sini tekanannya 10 megapascal dan temperatur ya 400 derajat Celcius. Dan karena di diagram TS dia udah tinggi banget tuh, makanya dia jadi superheated steam. Karena superheated steam, berarti kita pakainya tabel A6. Mungkin di sini aku nggak tampilin ya, mohon maaf, karena ya agak darurat bikinnya. Jadi aku yakin kalian juga udah bisa baca tabelnya. Kalau mungkin belum, bisa dilihat di video pertama. Ini pakai tabel A6, H3-nya ketemu 3097,5 kJ per kilogram. Sama S3-nya 6,2141. Oh, ini ada pertanyaan masuk, tapi bentar ya. Oke. Aku simpan dulu pertanyaan. Terus kita cari di kondisi 4. S4 sama dengan S3, dia kan isentropis. Jadi T4-nya 60 derajat Celcius. Nah, oke. Mungkin di pause dulu. Kita jawab pertanyaan. Oke, diagram TS yang biasa sama yang ada efisiensinya sama atau beda? Nah, di sini nggak ditampilin ya, mungkin mohon maaf. Tapi di sini pasti diagram TS-nya akan beda. Nggak ada di situ kayaknya, Vi. Sebenarnya sama bentuknya, cuma agak belok dikit. Jadi di kondisi 4-nya itu dia bakalan agak naik sedikit. Pokoknya ada yang menceng ya. Mungkin nanti di PPT bakalan ku edit lah ya. Jadi belum digambarin yang aktual. Itu ada tuh. Nah, sip. Terima kasih. Nah, jadi belok gitu ya, karena memang ada efisiensinya. Jadi nggak semuanya nggak 100%. Jadi dia agak belok gitu. Nah, maaf. Ada nih ternyata. Sip. Oke. Ada ding sama Yafi. Thank you. Kita lanjut ke tadi sampai mana deh? Ini S4 kan dia isentropis. Berarti dia
S-nya sama kayak S3, jadi 6,2141. Di sini di tabel A6 nggak ada kan? Aku nggak tampilin, jadi mohon maaf, bisa dicari sendiri. Terus di sini kita lihat datanya bahwa S vapor di 10 megapascal sama di 400 derajat Celcius itu lebih gede daripada S4 ya, yang juga lebih gede daripada es liquidnya. Jadi dia di antara, yang berarti itu masih ada uap dan cairan. Jadi masih saturated mix. Nah, karena masih saturated mix, kita perlu cari di tabel A4 yang temperaturnya 60 derajat. Jadi nanti bakalan ketemu es liquid sama es FG atau liquid gasnya. Rumusnya ya kayak gini. Tinggal dimasukin aja. Ini dari tabel ada dan dapat fraksi uapnya itu 0,7606 ya 76% itu dah. Nah, terus kita bisa cari nilai H4-nya. H4-nya ini kita perlu buat nyari kerja di turbin. Jadi rumusnya sama persis kayak S, tapi parameternya diganti H aja. Kita dapat tinggal substitusi nilai X-nya. H liquidnya ini kita bisa cari di tabel A4. HFG-nya juga ada di tabel A4. Tinggal disubstitusi dapat nilai H4-nya 2044 kJ per kilogram. Nah, kita bisa nyari kerja turbinnya yang ideal dulu tapi, yaitu H3 dikurangi H4. Kenapa nggak H4 dikurangi H3? Nanti dia ngutang dong. Jadi minus. Jadi mungkin diingat-ingat aja kalau di kerja turbin itu H3 dikurangi H4 yang besar dikurangi yang kecil biar nggak lupa. Dapat tinggal disubstitusi aja. Dapat nih kerja turbinnya yang dihasilkan ideal itu 1053 kJ per kilogram. Nah, setelah itu, ini agak sedikit ruwet. Karena ini udah mulai masuk ke efisiensi. Pertama, kita ngitung siklus aktualnya dulu deh. Siklus aktualnya itu efisiensi dari turbin itu yang aktual di atas, yang ideal di bawah. Karena dia kerja yang bakal dihasilkan itu bakalan berkurang. Dapat nilainya tinggal dimasukin substitusi 0,88 buat efisiensi di turbin sama kerja turbin yang idealnya 1053 yang udah dapat dari perhitungan slide sebelumnya. Dapat deh kerja turbin yang aktual itu dia nurun, jumlahnya lebih kecil, 926,687 kJ per kilogram. Nah, habis itu kita bisa cari W net-nya dulu. W net ini kerja turbin dikurangi kerja pompanya. Ya pastinya yang kerja turbin dikurangi kerja pompa. Pasti hasilnya yang gede dikurangi yang kecil lah. Yang besar dikurangi yang kecil. Terus dapat kerja netonya 914. Nah, ini lanjut lagi buat ngitung gimana apa aja nih? Ini apa sih? Daya yang dihasilkan generator. Nah, mungkin kita ngitung Q besar in-nya dulu. Q besar in-nya ini kan tadi dikontekskan dia di boiler. Dia berarti pakai batu bara. Batu bara berarti kita MBB, ini kan M.BB yang tadi udah diubah konversi satuannya itu dikalikan dengan GCV, Gross Calorific Value, ya nilai kalor bahan bakarnya 28.000 kJ per kilogram. Nah, tapi di situ ada efisiensi pembakarannya. Karena mungkin ada panas yang hilang habis dibakar tadi. Jadi dikali 85% atau 0,85. Di situ satuannya tinggal dimainin. Dapat Q besar in-nya sama dengan 530.000 lah kilojoule per second. Nah, itu mungkin kita bisa simpan dulu nih. Nah, yang berikutnya itu Q besar in sama dengan flow rate dari uap dikali Q in, Q yang dimasukin. Nah, Q in tadi itu kan udah dihitung nggak? Ya, anggap aja udah dihitung kan tadi Q in itu sama dengan H3 dikurangi H2 aktual. Oh, ada di situ. Aduh, aku sambil lihat catatan juga nih, guys. Maaf. Nah, terus kita bisa cari berapa flow rate uapnya itu yang dihasilkan.
Jadi 528.000-nya tadi dimasukkan dan H3 dikurangi H2. H2-nya yang aktual. Kenapa? Karena ya memang udah aktual semuanya kan. Mungkin kalau ideal nggak perlu yang dimasukin yang aktualnya ya, makanya nggak dihitung. Jadi karena semuanya anggap aja ini terjadi secara real, jadi ya disubstitusiin aja. Dapat flow rate uapnya itu 186 sekian kilogram per second. Nah, untuk daya yang dihasilkan itu efisiensi pembangkitan generator, kan tadi udah ada di soal tuh, dikali M flow rate dari uapnya. Kenapa? Karena yang keluar kan dalam bentuk uap buat menggerakkan turbin. Nah, jadi kita masukin dikali dengan kerja neto. Kerja netonya tuh di atas ada tuh yang di nomor 2 yang ditandain sama Yafi. Tinggal disubstitusi, dapat daya yang dihasilkan itu 167.000 kilojoule per second. Karena kilojoule per second itu sama dengan kilowatt, kita ubah aja satuannya biar lebih rapi jadi 167 megawatt. Itu buat yang B, daya yang dihasilkan oleh generator. Nah, selanjutnya kebutuhan air. Nah, kalau kebutuhan air nih aman lah ya, karena dijelasin sama Yafi kemarin udah tuh. Jadi, pertama kita cari dulu kerja turbin yang aktual buat cari nilai H4-nya. Harusnya H4-nya tadi tidak tulis di atas nih. Mak ya baru ditulis di sini nggak apa-apa. Tinggal disubstitusi, nilainya kan udah dapat semua tuh. Dapat H4A-nya tuh 2170,813 kJ per kilogram. Nah, di sini H4A-nya tuh dibutuhkan buat nyari Q out. Q out yang kecil, Q kecil. Itu H4 dikurangi H1. Selalu yang besar dikurangi yang kecil nih, biar ingat. Dapat nilai Q out kecilnya itu 1919,633 kJ per kilogram. Nah, di situ buat ngitung, oh wait, ntar guys, agak 5 menit dulu azan. Dengeran. Miku sensitif banget. Bentar. Oke, tes. Nah, oke. Di sini azan di tempatku udah selesai, berarti kita bisa lanjut. Tadi kan sampai di menghitung Q kecil yang auto. 1919,633 kJ per kilogram. Nah, ini dipakai buat ngitung Q besar outnya. Ya sebenarnya ini Q ini cuma simbol doang ya. Ini
bisa diganti pakai parameter P karena memang dia kilojoule per second, dia satuan daya kan. Nah, Q out-nya ini 1900 tinggal dimasukin aja. Flow rate-nya itu kan kilogram per second. Tadi udah dapat tuh 186. Satuannya jadi kilojoule per second. Q besar out-nya dapat 358.000 sekian kilojoule per second. Nah, di sini ini yang udah dijelasin Yavi kemarin, ini kebutuhan air pendinginnya itu rumusnya sama kayak kalor pada umumnya. Tapi di soal tadi nggak dikasih tahu nilai C-nya berapa. Jadi nilai C-nya itu 4,2 kilojoule per kilogram Kelvin atau kilogram derajat Celcius sama aja. Nah, kita masukin Q out sama dengan MC delta T. Klasik banget tuh. M dot-nya ini pakai M dot nggak tahu karena dicari kebutuhan air yang digunakan buat pendingin. Q out-nya kita tinggal masukin 358.000 dapat kilojoule per second satuannya, jangan lupa dimasukin sama dengan M dot dikali 4,2 kalor spesifik 4,2 kilojoule per kilogram derajat Celcius dikali pendinginannya itu dia kan 10 derajat Celcius, jadi delta T-nya itu maksimal 10 derajat Celcius. Tinggal bisa dimasukin aja. Bentar. Wait. Oh, di soalnya 20 derajat Celcius ya. Oke, ini ada kesalahan penghitungan. Ya, nggak apa-apa. Yang penting rumusnya gitu. 10-nya diganti 22 bisa, nanti hasilnya berubah. Ya, intinya kalian langsung dapat. Ini misal kalau delta T-nya 10 derajat, ya dapat 8.500 kg per second. Terus dirapiin satuannya jadi ton per second. Nah, mungkin gitulah cara ngitungnya, pola-pola tutorial langkah-langkah menghitungnya buat ngitung kebutuhan air. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Mungkin kasih pesan dulu, jangan lupa di print tabel uapnya, tadi udah di mention sama Yavi karena besok bakalan dipakai, ya itu penting banget buat ngitung tabel uap. Mungkin karena ini udah aman dari sesi aku, semangat belajarnya dan jangan lupa tidurnya cukup, ujiannya masih siang kok. Nah, selanjutnya ini kita bahas soal lagi tapi yang jelasin ke Yavi, dipersilahkan. Oke, ngomong-ngomong soal tidur, kita akan bahas UTS genap 2022-2023. Nah, karena nomor 1, 2-nya udah dibilang tadi template, jadi kita langsung lompat nomor 3 aja. Sebenarnya di sini soalnya itu lebih sederhana ya, karena kita nggak ada yang namanya GCV. Nggak ada tuh. Jadi kita di sini kita isi data ini aja. Tekanan masuk inlet turbin ya. Ini 9 MPa, masuk Celsius masuk ke inlet turbin untuk ekspansi. Terus keluar outlet turbin masuk kondenser. Menjadi cair pada suhu kondensasi 55 derajat Celcius. Nah, lagi-lagi yang diketahui di sini adalah eh, temperatur ya, temperatur saturasi. Selanjutnya ada efisiensi adiabatis, pompa, dan turbin. Masing-masing adalah 84% dan 86%. Oke, pertanyaannya juga sama aja sebenarnya sih, siklusnya gimana. Terus, nah ini efisiensi ditanyain di sini yang tadi enggak. Terus ini juga keluaran masa uap, ya, sama air pengembunan, coolant. Nah, ini nanti akan di refer sebagai coolant. Oke, kita mulai dari yang nomor 3. Siklus, ya. Nah, siklusnya itu yang aktual seperti ini, teman-teman. Jadi kan harusnya yang terjadi pada pompa dan turbin itu adalah ini kan, ini pompa. Pompa itu harusnya isentropis. Nah, tapi dia di sini entropinya naik dikit lah. Sini. Nih. Sementara turbin juga harusnya isentropis, tapi dia naik dikit. Gitu. Yang terjadi apa? Jadi, oleh karena nggak isentropis itu tadi, temperatur keluar dari pompa, ya,
itu lebih tinggi nih, daripada temperatur seharusnya. Sementara ya entropinya lebih besar gitu juga ya. Kalau yang di keluar turbin itu temperaturnya tetap sama sih 55, tapi entropinya yang beda. Nah, nanti kalau entropinya beda, ngaruhnya kemana? Ini ngaruhnya adalah ke kualitas uap ya, X4 nanti. Itu. Kita mulai dari state 1 ya. State 1 di sini eh ya normal lah ya, 55 derajat Celcius, saturated liquid pakai tabel A4 di sini. Kalau yang pressure kan A5. Terus udah P1 ketemu H1. Nah, di satu nggak ada isentropis atau aktual ya, karena satunya satu titik. Kemudian ke state 2 sini, di sini, state 2 sebelah sini. Nah, ini ada dua nih, 2S sama 2A. Tapi pressure-nya akan sama karena ini kan garis isobarik kan. Jadi pressure-nya akan tetap sama. Jadi P2-nya di sini cuma satu, cuma nggak ada A sama S-nya. Sementara ini W dan seterusnya ada AS. Oke, kita cari kerja pompa. Ya, sama seperti yang udah dijelasin Neo sebenarnya. Udah ketemu segini 9 kilojoule per kilogram. Nah, di sini kita langsung masukin aja ke efisiensi. Jadi langsung ketemu. Jadi ketemunya di sini adalah W pompa aktual. Nah, itu nanti buat mencari H2 aktual yang ya tinggal ditambahin aja sama H1. Ketemu segini 241,1159. Itu ya. Nah, ini aja sih paling yang perlu diingat, yang mana nih di atas, yang mana di bawah. Sebenarnya kalau hasilnya lebih dari 100% itu berarti kebalik. Udah gitu aja sih. Karena nggak mungkin efisiensinya lebih dari 100%. Nggak gitu, gimana? Enak dong. Oke, lanjut. State 3. Di sini state 3 adalah superheated. Jadi pakai tabel A. Nah, udah ketemulah ini 9 megapascal, 500 derajat Celcius. Mana di sini state 3 lagi-lagi tadi cuma satu ya titiknya. Jadi nggak perlu ada 3A atau 3S. Udah P3 aja. P3, T3. Temu ini hanya sekian ini, terus S-nya sekian. Selanjutnya titik 4. Nah, titik 4 ini ada dua, isentropis sama aktual. Kita cek dulu yang isentropis ya. Jadi yang eh, apa namanya? Yang isentropis yang entropinya sama dengan titik 3 itu kan yang isentropis kan pastinya. Maka dialah yang kita pakai untuk perhitungan kualitas uap yang pertama di sini nih. Karena kita tahunya S yang isentropis. Kita pakai tabel A4 lagi, eh, vapor liquid mixture atau saturated nilainya. Nah, itu yang basisnya temperatur. 55 derajat Celcius tadi kan T4 sama nggak berubah awal isentropisnya temperaturnya. Udah ke sini kita ketemu kualitas uapnya sekitar sekian ini, 81,59%. Oke. Selanjutnya kita bisa nemu H. Nah, kalau di sini eh, kita perlu H isentropis karena eh, ya buat mencari si H aktualnya gitu loh. Kalau tadi kan kita langsung pakai kerja bisa lah ya. Nah, kalau ini kita cari kerjanya ya pakai H itu. Itu. Nah, kalau di sini turbin yang di atas yang aktualnya karena lebih kecil tentunya. Jadi nggak sesuai dengan harapan lah ya. Itu. Nah, efisiensinya ketahuan tadi dikasih tahu 86%. Masukin angkanya ketemu 4. Nah, apakah sudah selesai? Belum dong. Kita yang ditanyain adalah kan efisiensi termal dari keseluruhan sistem. Kita lihat di sini. Nah, ini dia efisiensi termal. Efisiensi termal di sini kita cari pakai key out key in aja ya.
Jadi rumusnya itu sebenarnya yang bawah ini. Ya, tapi kita nyari yang pertama kiinnya dulu dicari. H3 min H2A. Ini harusnya kiin A gitu. Kiin aktual. H2A. Terus yang bawah ki out aktual juga pakainya H4A. Nah, setelah ketemu, kita masukin rumus juga. Satu min ki out per ki in. Ketemulah dia efisiensi termalnya 33,12. Udah, itu yang 3B. Udah, kita coba. Udah setengah nomor lah. AB udah ketemu. Sekarang kita ke 3C. 3C yang ditanyain adalah eh, flow rate steam yang dihasilkan. Ini, flow rate steam. Pertama dicari dulu berapa kiin yang sebenarnya. Kan kita di sini kita lihat kita udah nemu efisiensi termal kan 33,12. Yang berarti kerja netonya itu 33,12% dari kiin kan. Nah, maka tinggal di sini kita bagi aja. Nanti ketemu kiinnya berapa. Kiin kilojoule per second. Oke, ketemu. Nah, ini kiin ada yang ada dot-dotnya ini satuannya per second teman-teman. Karena ini kan flow rate. Ini juga kiin per second. Tuh. Terus yang kita lakukan adalah mengalihkan, enggak mengalihkan, eh, membagi si flow rate ini dengan kiinnya. Jadi kiin itu kan kilojoule per kilogram di sebelah kiri atas ini kita lihat kilojoule per kilogram. Nah, untuk jadi kilojoule per second kita ke kanan. Nah, di sini kita bagi ini. Nah, nanti kilojoule-nya bisa kecoret. Set, set, ini naik ke sini. Kilogram steam. Nah, ini steam. Kenapa tak kasih steam? Karena nanti di bawah ada yang eh, coolant. Kalau kalau pakainya kilogram air dan kilogram H2O sama nih, coolant-nya. Tuh. Udah ketemu, ketemulah dia kilogram steam per second. Ini adalah jumlah steam yang dibangkitkan. Selanjutnya, nah ini kita cari dulu flow rate panas yang keluar. Q dot out. Kenapa demikian? Karena kan kita pakai coolant. Ya konsepnya udah dijelasin tutorial kemarin, sama yang tadi juga udah. Ya, ya kita harus uh, coolantnya itu harus menangkap panas yang dikeluarkan sama si condenser gitu kan. Nah, panas keluar itu si Q out flow rate ini. Caranya gimana? Caranya dengan mengurangi Q in dengan WNET. Ini kurangi WNET. Sebenarnya bisa aja pakai berapa sih nih? 70 sekian persen dari masih Q in gitu juga bisa. Cuma ya ini cara gampangnya lah. Udah ketemu 24.231 kilojoule per second. Nah, belum selesai. Selanjutnya, step terakhir adalah menentukan jumlah air coolant dengan begini. Nah, ini dia. Wah, pecah ya. Ini coolantnya ya pakai caranya Neo tadi juga sih. MC delta T. Hmm, Udah, enaknya di sini C-nya tuh konstan teman-teman, nggak pakai A, B, C, D. Nah, ini MC, C-nya diketahui di soal 4,2, delta T-nya di sini kita ketahui 25 derajat Celcius. Nah, sehingga kebutuhan coolant-nya adalah sekitar 231 lah ya, 230 sekian ini kilogram coolant per second. Itu. Sudah sih, itu aja. Ini slide-nya juga udah habis. Gimana teman-teman, ada yang mau tanya nggak? Monggo, monggo, monggo.
Kita tunggu sampai 15:25 ya pertanyaan-pertanyaan. Materinya habis teman-teman soalnya. Dikit doang materinya. Terus soalnya template. Jadi kalau kalau kita bahas soal tiap tahun 123 boros waktu. Rumus C datang dari mana? Nah, rumus C yang mana nih? Ini boh yang di layar layar sekarang, boh. Oh, ini rumus C ini. Oh, ya dari sini. Nah, gimana ya caranya nulis? Kan entermal itu sama dengan Winnet per pi. Gitu. Terus ini diem di sini. Ini lari ke sini. Maka sama dengan lah mereka. Gitu. Yoi, aman. Lagi pertanyaan. Oke, ada pertanyaan lagi. Bang mau nanya, daya yang dihasilkan turbin itu emang dianggap daya neto atau masih daya turbin yang nanti perlu dikali efisiensi turbin? Itu dia. Pertanyaan bagus sebenarnya sih. Kita coba telah ya, teman-teman. Karena biasanya sih daya yang dikasih di bawah itu daya em, total ya, jadi daya sistem semuanya gitu. Karena daya daya turbin biasanya kalau turbin yang efisiensi turbin itu makanya dia kerja turbin itu. Apanya namanya? Istilahnya kerjanya si turbin. Jadi harusnya sih total ya, harusnya satu sistem ya. Coba Neo sama Lala ada pendapat nggak lah? Nih, daya ini loh pertanyaan yang C. Daya yang dihasilkan turbin itu apakah daya turbin atau daya yang total? Daya total. Daya Eh, neto gitu ya. daya itu maksudnya. Iya, daya neto. Harusnya daya neto sih. Harusnya udah daya neto itu. Harusnya ada daya itu. Iya. Iya sih, soalnya biasanya kalau turbin pakainya kerja turbin gitu. Kalau enggak besok ditulis asumsi. Oh iya, bisa juga. Betul sekali. Kita tulis asumsi aja teman-teman. Asumsi. Atau yang penting di state aja sih kalau daya itu sama dengan Winnet gitu. Jadi nggak out of nowhere. Gitu ya, kondenser. Nggak usah nanya direct message ya.
karena kan namanya anonim sebenarnya. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh iya, buat teman-teman bisa jangan lupa ngeprint tabel uapnya dari A4 sampai A7. Waktu itu aku udah pernah share di grup sih, aku share ulang ya. Ini A4, A7 nomor tabel ya, bukan ukuran kertas. Jadi jangan mengecil-mengecil gitu. Sebenarnya ya teman-teman, A7 itu jarang dipakai juga sih. Nggak pernah dipakai bahkan. Karena kita kan ini ya, kalau kita lihat di sini, fase sub, bukan, kompres liquid kan di titik dua ya. Ini di sini nih. Ini kompres. Sementara kita nyarinya pakai work. Nah, nggak kerja. Iya, udah pakai. Cuma takut aja sih. Gitu. Nah, sudah dikirim di grup, bisa langsung di print. Atau kalau mungkin ada yang mau tulis tangan, silakan sih. Udah ya, ada pertanyaan lagi nggak? Kita hitung sampai 27 lah. Udah ya. Neo, Ala, ada tambahan kah? Nggak ada, semangat kerjainnya. Neo, Neo. Oke, semangat teman-teman. Besok siang, siang, jangan ketiduran. Tuh, jangan ditiru tutornya pemul. Maksud? Oke, ya. Makasih. Materi ada di drive. Rekaman ada di drive nanti. Nah, apalagi ya? Ya sih, semangat. Buat teman-teman yang PIK juga semangat ya, ya. Betul. Dari sini kedatangan ini ya dari SMA nih, Divina 11 IPA 4. Welcome to Tekim. Ada Muhammad Raihan dari IPA 1 juga. Halo semuanya. Ini tinggal tidur. Masih direkam nggak nih? Aduh.